Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayuhal hadirin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang dengannya, dengan kebaikan-kebaikan yang terlalu amat sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini, atas izin Allah Jalla Jalaluh, dengan kebaikannya tersebut kita masih berjumpa kembali di dalam lanjutan kajian kitab kita yang masih membahas insyaallah ke depannya risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, yakni Sifatu Ibadir Rahman, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala pula kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan kehidupan, diberi kesehatan, dan yang terutama adalah nikmat kita di atas ad-dinul Islam, agama yang paling sempurna dan paling mulia, di atas pemahaman atau manhaj yang sahihah, mengikuti bagaimana ittiba kepada Nabi menurut pemahaman para sahabat. Dan alhamdulillah kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh sebagaimana doa yang sudah kita panjatkan di sore hari ini, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'dahu. Kita memohon kepada Allah semoga sore dan malam hari ini Allah Ta'ala menjadikan kita berada di dalam kebaikan keimanan kita, kebaikan amal salih kita, dan kebaikan dunia kita. Dan semoga saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala menjadikan seluruh aktivitas kita berada di dalam amal yang diridai oleh Allah dan dijauhkan dari amal-amal yang buruk, dan semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin Allahumma amin. Taib, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, di pertemuan yang lalu kita telah sampai sifat ibadur rahman yang kelima, ya, sifat ibadur rahman yang kelima, yakni as-sifatul khamisah, yakni bu'duhum an kabairid dunubi wa idha'imil athami, menjauhi. Jadi ibadur rahman khususnya para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat itu atau ibadur rahman itu mereka adalah orang-orang yang menjauhi diri mereka dari dosa-dosa besar dan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Sebagaimana kemarin Syekh Abdul Razak qala musannif rahimallahu taala menukil firman Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ibadur Rahman yang kelima kemarin adalah mereka orang-orang yang tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah bersama Allah, ada sesembahan yang lain, ada ilah yang lain selain Allah, tidak pernah, berarti tidak pernah berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak mengerjakan dosa besar. Yang kedua dalam ayat ini, tidak pernah membunuh jiwa manusia kecuali yang dibenarkan menurut syariat Islam. Kita sudah bahas. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak melakukan zina. Dan zina telah kita bahas ada 3 kemarin. Zina muhsan, zinanya orang sudah berumah tangga. Zina ghairu muhsan, zina orang yang masih bujang atau belum menikah. Dan zina liwat, zinanya sesama jenis atau LGBT, kaum Sodom. Lah kita udah bahas ini. Jadi mereka terbebas dari 3 dosa besar ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka sungguh kata Allah Jalla Jalaluh, yalqa athama, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang amat sangat berat.
Lalu kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan ayat tersebut di ayat yang ke-69 di pertemuan yang lalu. Yudha'af, bukan hanya Allah Ta'ala akan menyiapkan hukuman yang sangat berat. Allah Ta'ala katakan di ayat yang ke-69-nya, yudha'af lahul adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan. Allah Ta'ala kelak akan melipat gandakan azabnya, akan menambahkan berulang-ulang dalam hitungan yang kita tidak tahu hukumannya, azabnya, siksaannya di hari kiamat bagi pelaku 3 dosa besar ini. Wa yakhludu fihi muhanan, dan dia akan kekal selama-lamanya di tempat yang sangat terhina itu. Waliyadu billah. Tapi Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, dan Syekh Abdul Razak juga menukil ayat ini sebagai kabar gembira kepada kita di pembahasan terakhir. Di dalam pembahasan sifat ibadur rahman yang kelima kemarin, beliau menutup di ayatnya, ayat yang ke-70. Ya, nanti juga 70, nanti kita sambung juga 71. Tapi beliau tutup di ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali siapa saja yang dia bertaubat kepada Allah sebelum dia mati, wa amana, kemudian beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, lalu kemudian dia berupaya melakukan amal-amal salih yang dituntun, disyariatkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Faulaika yubaddilullahu, maka mereka adalah kelak orang-orang yang termasuk orang-orang yang mengganti. Yubaddilullah, mereka adalah orang-orang yang kemudian diganti oleh Allah sayyiatim hasanat, termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala akan ganti keburukan-keburukan tersebut dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan yang Maha Penyayang. Itulah pembahasan kita yang kemarin. Dan ayat yang ke-71-nya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan siapa saja yang dia bertobat, diulangi lagi, ditakkid lagi nih, ditekan lagi nih sama Allahu Jalla Jalaluhu. Dan siapa saja yang dia betul-betul bertobat kepada Allah taubatan nasuha, karena 3 dosa besar jamaah kita udah bahas. Wa amila salihan, dan kemudian dia menutup hari-harinya, menutup sisa hidupnya di muka bumi dengan amal-amal salih. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yatubu ilallahi mataba, orang-orang tersebut yang dia menutup amal-amal buruknya dengan taubat dan amal salih, sungguh yakni apa? Yatubu ilallah, dia betul-betul bertobat kepada Allah, mataba, yang sebenar-benarnya taubat. Naam, itulah pertemuan yang lalu, sifatul khamisah. Sekarang kita lanjutkan sifat ibadur rahman yang ke-6, as-sifatus sadisah. Sifat yang ke-6 adalah kekinian jamaah. Sifat yang sekarang banyak sekali kaum muslimin suka melakukan perbuatan ini dan kurang berhati-hati, bahkan tidak ada sikap wara' pada diri mereka. Ya karena minimnya pengetahuan tentang agama, karena tidak punyanya semangat untuk menuntut ilmu, karena sedikitnya ilmu atau amal yang diterima oleh Allah, bahkan ilmu, intinya ilmu, dan tentunya adalah nasrullah. Yakni apa sifat yang ke-6? Syekh Abdul Razak mengatakan qala musannif rahimallah, qala musannif hafizullah jamaah. Gak mau sembarang kumpul dengan orang yang gak jelas agamanya. Ya, ini harus kita perhatikan. Ini sifat ibadur rahman yang ke-6 adalah mereka, dari judulnya, menjauhkan diri dari majelis-majelis atau tempat nongkrong-nongkrong, pertemuan-pertemuan yang ada kebatilan dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan ini berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu di ayat yang ke-72, ya. Wa qala azza wa jal walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kiraman. Nah, ini jemaah hadirin dimuliakan oleh Allah, ini ada sifat ibadur rahman yang ke-6. Mereka adalah walladzina, orang-orang la yashhaduna zura, orang-orang yang tidak
pernah memberikan kesaksian dusta, kesaksian palsu. Hati-hati nih. Wa idza marru billaghwi, kemudian apabila mereka bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang berbuat billaghwi, perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang tidak ada faedahnya, perbuatan yang mengandung dengan kemaksiatan, marru kiraman, mereka melalui menjumpai orang-orang tersebut dengan apa? Kiraman, menjaga kehormatan diri. Nah ini sifat yang keenam, semoga kita termasuk orang-orang yang demikian jemaah. Yakni apa? Walladzina la yashhaduna zura, orang-orang yang tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Wa idza marru billaghwi, dan apabila mereka berjumpa bertemu dengan orang-orang di satu tempat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya, bahkan cenderung mendekati perbuatan maksiat, dan ada kemaksiatan di tempat itu, marru kiraman, mereka berlalu berjalan untuk menjaga kehormatan diri mereka. Naam. Ini sifat yang keenam. Jadi teringat nih jamaah. Ya semoga kita semua dijaga sama Allah Jalla Jalaluh. Kami khususnya keluarga kami dan anak-anak keturunan kami dan anda sekalian semoga dijaga sama Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ini. Sebagaimana teringat juga tulisan seorang ulama salaf, yakni Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawiyah ada hadis tersebut. Di salah satu kitab beliau itu Hadis Arba'in Nawawiyah kan ada hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, tanda atau yang termasuk baiknya Islam seseorang adalah mereka tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak ada faedahnya. Tanda kebaikan Islam seseorang adalah mereka tarkuhu ma la ya'nihi, orang-orang yang menjauhkan diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya. Ini ciri-ciri baiknya Islam seseorang. Ternyata Masya Allah, di poin yang keenam ini atau sifat ibadur rahman yang keenam ini ada korelasi dengan sabda Nabi itu. Jadi adalah orang-orang yang tidak mau nongkrong-nongkrong, bertemu dengan tempat duduk-duduk yang ada maksiatnya, perbuatan tidak faedahnya, dan kalau berjumpa pun dia menunjukkan menjaga kehormatan diri. Dan tentunya sebelumnya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Semoga Allah telah tolong kita jemaah. Amin Allahumma amin. Baik, kemudian kita lanjutkan tulisannya Syekh Abdul Razak hafizullah taala wa ra'ah, ya, yakni beliau mengatakan wa min akhlaqi ibadir rahman wa jamili sifatihim annahum yunazzihuna anfusahum an huduril majalis allati ya'ummu fiha al munkar. Dan di antara akhlak ibadur rahman, akhlak hamba-hamba Allah yang maha pengasih, wa jamili sifatihim, dan begitu indah dan bagusnya sifat-sifat mereka, karakteristik mereka, annahum, sesungguhnya mereka yunazzihuna anfusahum an huduril majalis, mereka orang yang menjaga kesucian diri mereka, menjaga baiknya amal-amal mereka, menjaga kesucian diri mereka, an huduril majalis, untuk datang ke tempat-tempat tongkrongan, tempat-tempat kumpulan, allati ya'ummu fihal munkar, yang nyata di situ ada kemungkarannya, wa yaghmuruhal batil wal laghwil muharram, bahkan bukan hanya terlihat kemungkarannya, bisa dilihat juga di sana tempat-tempat yang di sana itu terang-terangan menunjukkan perbuatan yang batil, perbuatan yang haram, perbuatan yang batil menentang syariat, wallahwil muharram, dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari syariat Islam. Jadi intinya berkumpul semua keburukan yang ada di dalam majelis ini. Ya'ummu fi'al munkar, terlihat secara umum kemungkaran terjadi di situ. Wa yaghmuruhal batil, kemudian di sana juga kebatilan itu ya dipertontonkan.
terlihat jelas, wallahwil muharram, perbuatan yakni tidak ada faedahnya yang akan menjerumuskan seorang dalam perbuatan haram. Ini jelas nih. Jadi kata Syekh Abdul Razak, tanda orang itu disebut ibadur rahman, akhlaknya itu terlihat kok. Akhlaknya terlihat sebagaimana sabda Nabi kan tadi. Satu, tanda kebaikan Islam seseorang adalah orang-orang yang dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya, dunia dan akhiratnya. Yang kedua, bukankah Nabi juga mengatakan, jelaskan sesungguhnya seseorang itu bersama agama saudaranya. Ya. Sesungguhnya seseorang itu bersama agama saudaranya. Lah kalau dia kumpulnya sama orang-orang yang senang berbuat munkar, berbuat batil, perbuatan yang gak ada faedahnya, bahkan bisa merontokkan iman dan bisa hilang tuh keimanan, ya berarti itulah kualitas keimanan dia, agamanya. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan faqauluhu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla di atas tadi, walladzina la yashhaduna zura, dan mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Pertama, yakni maksudnya la yahduruna zura wal batil. Mereka orang-orang yang tidak mau ya menghadiri ya atau memberikan persaksian palsu dan kebatilan. Hati-hati. Kita udah pernah singgung jemaah. Tidak jarang hari ini bahkan yang katanya sudah ngaji sunnah saja, begitu mudahnya ketika nggak suka sama orang, ketika benci sama seseorang, memberi kesaksian palsu untuk menjatuhkan orang lain. Dan kita udah pernah bahas, syariat Islam ini telah mengatur seorang wanita yang memberikan kesaksian di dalam satu ucapan. Ya, kesaksian yang dia ucapkan itu tidak bisa satu orang. Ini kalau orang ngerti agama, dia menjadi syahid, menjadi saksi di dalam omongannya itu nggak bisa satu. Maka kita kalau mendengar berita dari seorang fulana, dari seorang wanita membicarakan keburukan seseorang, membicarakan kemaksiatan, bisa jadi riba atau namimah, mengadu domba, maka apa yang dia omongi satu orang ini nggak boleh dipercaya. Harus ada bayinahnya juga, harus ada bukti. Sedangkan orang-orang yang kemudian mendengar berita dari si fulana, si fulan mendengar si laki ini menyebarkan tanpa tabayyun, dengan mudahnya mempercayai tanpa bertanya langsung kepada orang yang disampaikan. Dia termasuk orang yang juga yashhaduna zura, memberikan persaksian palsu. Maka demi Allah, sampai kapanpun nih orang tidak akan termasuk ibadur rahman. Waliyadzubillah, hati-hati. Apalagi zaman sekarang nih, medsos ini banyak berita-berita yang gak jelas. Hati-hati jangan sampai kebencian di dalam hati kita kepada orang lain, sehingga kita ngarang cerita gak ada buktinya, berani berbohong, bersaksi palsu, menjatuhkan nama orang, menggibain orang. Bukan riba, giba itu lebih besar namimah, mengadu domba orang supaya orang benci. Wallah, ini ada hisabnya di mula akhir. Bertobatlah kita jemaah. Lah, kata Syekh Abdul Razak demikian, bukan wala yaghshuna majalisahu. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang menghindari diri dari majelis-majelis tersebut. Jadi yang dimaksud walladzina yashhaduna zura, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, bukan hanya orang yang tidak mau hadir memberikan persaksian palsu dan batil, juga mereka menjauhkan diri tempat-tempat duduk seperti itu. Wala yusyarikuna ahlahu, dan mereka tidak mau bermusyarakah. Mereka tidak mau bersama, ya, berkompromi, bermusyawarah, bekerja sama dengan pelaku-pelaku ini, enggak. Ya, jadi kalau orang udah terbiasa lisannya berdusta, kejadian yang enggak gitu kemudian dia tambahin begitu, memberikan persaksian palsu, ini orang-orang kayak gini enggak bisa dipercaya. Silakan buka dalam surah Al-Walad, surah Al-Baqarah kan. Bukankah kita sudah pernah bahas itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna, ya. Ya, kita sudah pernah bahas itu kan, bagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, gitu kan? Wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum illa, dan seterusnya. Ya, itu kan jelas. Ciri-ciri orang munafik itu sukanya berdusta. Mereka katakan beriman kepada Allah, kepada yaumul akhir, nyatanya kata Allah telah membantah wa ma hum bimu'minin, mereka enggak beriman. Kemudian
Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang mukmin. Tapi ketahuilah sesungguhnya mereka telah menipu diri mereka sendiri dan mereka enggak sadar tuh. Ini ciri orang munafik. Bahkan jelaskan orang-orang munafik juga dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu satu, idza haddatsa kadzaba. Jikalau berkata sukanya berdusta. Nah, orang yang suka bohong, memutarbalikkan fakta, ditambah-tambahin karena benci, kebiasaan mengkritisi orang, merasa diri lebih perfect, nyalahin orang, nggak lihat dirinya sendiri juga salah, kemudian ditambahi keburukan-keburukan yang nggak pernah dibuat si fulan. Mungkin si fulan punya salah, dan si fulan ini punya salah nih, tapi kesalahannya dia ini sebenarnya tidak sebegitu besar, ditambah ini kesaksian palsu. Wallah, ini termasuk nih. Dan kita tahu nih orang kayak gini, jangan bermusyarakah lagi sama dia, nggak perlu bekerja sama lagi dalam urusan tuh. Kita akan terpengaruh, terinfluence. Sedikit banyaknya kita akan terpengaruh. Jadi kalau ada majelis-majelisnya kayak gitu, jauhi diri. Nah, ini hati-hati. Karena ini termasuk memberi persaksian palsu, termasuk dosa besar, jamaah. Ya, sebagaimana ada hadis Nabi, ya, dalam kitab Bukhari Muslim, ya, min hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi hadis ini dari sahabat Abi Bakrah yang semoga Allah Ta'ala meridhoi dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami tatkala itu sedang bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi berkata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang besar dan amat besar dosanya, di akbaril kabair, dosa besar yang amat sangat besar? Lalu para sahabat termasuk Abi Bakrah berada di situ dan mengatakan, qalu bala ya Rasul, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, pertama jelas al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua, wa kana muttaki'an fajalis summa qala ala wa qalu zur alla wa syahadatu zur. Dan adalah kemudian Nabi terdiam, diam duduk. Jadi sebenarnya hadis ini juga ada dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kurang lebih ada 70 dosa besar. Dari sini saya ulangi nih ya. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat, maukah kalian kuberitahu tentang dosa besar yang amat sangat besar? Lalu para sahabat menjawabnya, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nabi menjawab dua hal nih, al-isyraku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka sama orang tua. Wa kana muttaki'an fajalis, lalu Nabi SAW duduk terdiam. Summa qala, lalu Nabi kemudian berkata, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, famazala yakraha hatta kulna litahu sakata. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah perkataan dusta dan persaksian, perkataan palsu, ucapan dusta, ucapan palsu dan persaksian palsu itu juga termasuk. Berarti dalam hadis ini, orang yang memberikan kesaksian palsu demi Allah, waliyudubillah, dia telah masuk satu di antara dosa-dosa yang sangat amat besar. Makanya hati-hati jemaah. Ibadur Rahman, dia adalah orang-orang yang tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Kita boleh benci sama orang, tapi jangan sampai kebencian itu yang gara-gara dia mungkin punya salah kecil yang bisa kita kasih udzur. Lalu kemudian kebenciannya itu bukan benci karena saudara sama muslim, kebenciannya karena mungkin syahwatnya. Akhirnya dia ingin menjatuhkan orang ini sampai hancur, sehancur-hancurnya, memberikan kesaksian palsu. Ingat loh, Allah tuh la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah enggak ngantuk, enggak tidur. Siapa yang memberikan persaksian palsu, apakah dalam menjatuhkan seorang, apalagi kita lihat itu di persidangan pengadilan hukum, ya bahaya ini jamaah. Ibadur Rahman dia takut, dia nggak mau memberi persaksian palsu. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak, kita lanjutkan menukil firman Allah wa melanjutkan lagi tulisan beliau, faidkhulu fil ayati sabiqah. Dan yang termasuk ya pembahasan dalam ayat ini, jadi Syekh Abdul Razak ingin menjelaskan firman Allah Ta'ala tadi dalam surah apa? Al-Furqan ayat 72 tadi, faidkhulu fil ayati sabiqah, dan yang dimaksud ya, yang termasuk dalam ayat tersebut adalah satu,
al-majalisul qa'imatu 'alal ma'asi wal athami adalah majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan, tempat-tempat tongkrong yang dia itu menghidupkan kemaksiatan dan dosa. Jadi tempat-tempat yang ini kali ini Syekh Abdul Razak yang menjelaskan nih. Tempat yang dimaksud itu apa sih? Setelah kesaksian palsu ya, setelah persaksian palsu, yang kedua yang disebut marru billahwi, melalui tempat-tempat yang tidak ada faedahnya, yakni al-majalisul qa'imatu 'alal ma'asi wal atham, yakni majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan yang di sana itu dibangun, diselenggarakan, bisa terjadi kemaksiatan dan perbuatan kemaksiatan, kesalahan-kesalahan. Misalnya apa? Kalau ghibah. Nih, seperti misalnya ghibah. Lah kalau sekarang kan ghibah taimen tuh. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat buat ana dan antum sekalian, nasihat buat saya dan anda sekalian, hati-hati. Bertetangga boleh, nonggo bahasa Jawanya, kita datang ke rumah saudara, rumah tetangga. Tapi kalau kita datang di sana tentang bapak-bapak sedang kumpul atau ibu-ibu sedang kumpul lagi membicarakan aib orang, ini jangan datang ya. Jadi majelis yang dikatakan al-qaimatu 'alal ma'asi wal atham, majelis pertemuan yang dia membangun di dalamnya kemaksiatan dan kesalahan adalah majelis ghibah. Terus juga tontonan tuh, ghibah taimen, hati-hati. Wan namimah tuh, majelis yang dibicara di dalamnya itu namimah. Bahkan sekarang para penuntut ilmu loh, kita naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, semoga Allah beri hidayah kepada kita jemaah. Hati-hati wahai bapak, ibu, kaum muslimin, kita melakukan ghibah, bahkan namimah. Namimah apa sih Ustaz? Namimah itu mengadu domba supaya orang benci sama si fulan. Di tempat yang umum saja ini dosa besar. Ini di kajian coba. Setelah kajian atau sebelum kajian atau pas kajian tuh ghibahin orang. Namimahin orang, ngadu domba orang. Ini kalau ketemu orang kayak gini udah deh, jauhi diri deh ya, jauhi diri jemaah. Takut kita sama Allah, ittaqillah, takut kita sama Allah. Wasukhriyah, bukan hanya ghibah, namimah. Namimah itu tadi mengadu domba, membawa kayu bakar tuh untuk membakar orang supaya benci, seperti perbuatan dua manusia kan, Abu Lahab dan Ummu Jamil dalam surah Al-Masad. Tabbat siada abi lahabi wa tab. Ini orang-orang yang sebelum mati enggak mau tobat dari dosa ghibah dan namimah. Wallahi para ulama mengatakan dia akan masuk ke dalam nerakanya Abu Lahab kalau dia enggak mau tobat. Maka kalau kita pernah ghibahin orang, namimahin orang, tobatlah, sadar ya akhi ya ukhti, sadar, tobat anda. Apalagi yang dighibahi, dinamimahin itu guru, seorang dai, gurunya sendiri coba. Benci boleh, tapi kalau sampai ghibah dan namimah, wallahi itu menghapus amal-amal kita. Kan ghibah itu karena ada hasad di dalam hati, namimah itu karena ada hasad di dalam hati. Itu bagaikan kayu bakar, bagaikan api yang membakar kayu bakar. Habis itu orang-orang yang namimah dan ghibah, dosa yang sangat besar. Kemudian wasukhriyah, apa tuh sukhriyah? Majelis-majelis yang ada di dalamnya itu yakni guyonan ya. Jadi kalau kita bisa bilang ada lagi istihza, candaan. Nah ini hati-hati nih. Ini orang-orang yang kayak gini bahaya nih. Kalau sekarang kan musim tuh apa itu stand up komedi gitu kan. Ini orang-orang yang dia kalau sukhriya ini lebih kepada cemoohan. Jadi majelis-majelis suka ngece nih. Ini kan jadi satu nih sekarang lagi tren. Kalau ada majelis yang ada istihzanya, guyonan yang berlebihan, nanti juga ngece. Ngece itu apa? Ngejek nih. Majelis yang ada sukhriya, ngejek, memperolok-olok, mentertawakan tuh. Sukhriya itu majelis yang mentertawakan orang, ngomentarin orang, mentertawakan orang, mengejek tuh. Wal istihza, majelis yang ada candaan, dan candaan itu wal kadhab wal istihza wal kadhib. Majelis yang di dalamnya ada kedustaan.
Wal ghina, ghina ini nyanyian lah. Kalau kita bahas nih ya, sukhriyah, istiza dan kadhib sekarang jadi satu paket tuh. Acara-acara nggak beres nih. Nah sekarang tontonan di rumah juga nggak boleh datengin, apalagi sekarang malah datang ke studionya. Karena dibayar mungkin sekian ratus ribu, bayar nggak itu? Dikasih nggak ongkos transport untuk datangin misalnya acara di seperti stand up komedi atau acara-acara yang nggak benar ini nggak boleh jemaah. Udah guyon, tertawain orang, ada bohong lagi, terus berubah lagi penampilannya. Dari laki menjadi bencong misalnya, waliyadzubillah. Dari laki menjadi perempuan jadi laki, berubah penampilan. Ini nggak boleh didatangi majelis begini. Ibadur Rahman bukan orang kayak begini nih. Wal ghina, majelis nyanyian. Waliyadzubillah. Idol dangdut-dangdutnya apa? Nggak boleh. Ibadur Rahman nggak suka ngadiri kayak begini. Wal musyahadatil munkirati, dan majelis-majelis yang di dalamnya itu jelas adalah mempersaksikan kesaksian yang mungkar, yang enggak benar. Wal fawahish allati tu'radu fi syashatil tilfaz, yakni perbuatan-perbuatan keji yang lainnya yang di dalamnya itu menyiarkan, yakni apa, tontonan di televisi yang enggak baik. Nah, jadi termasuk nih ya, dikatakan adalah majelis-majelis yang dilarang kita mendatangi adalah majelis yang dimana seseorang itu ada jelas perbuatan keji di dalamnya. Misalnya apa? Siaran-siaran yang ada di televisi, siaran yang tidak baik. Ya. Wa ajhazatil jawal. Kemudian tontonan-tontonan yang enggak bermanfaat dan mengandung maksiat di jawal kita. Jawal itu apa? Handphone. Kalau handphone zaman dulu, zaman pertama keluar, itu nggak ada jemaah. Ya, memang kalau pikir-pikir punya fikir, gadget kita ini banyak fitnahnya ya. Waliyadzubillah, ampuni kami ya Allah. Kadang kami nontonnya nggak benar ya Allah. Ya. Kadang kita buka itu, bagi kita yang punya IG, kita nggak mau ada gambar itu tiba-tiba muncul di tempat kita, laman kita. Ya, waliyadzubillah. Buka YouTube juga sama, banyak kemungkaran. Nah ini tontonan-tontonan yang ada di televisi yang nggak benar, kemudian tontonan yang ada di jawal wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang lainnya. Nah ini harus dijauhi. Orang-orang yang dimaksud sifat-sifat ibadur rahman, orang yang memiliki karakteristik ibadur rahman, dia nggak mau tuh masuk dalam tadi majelis ghibah, namimah, mentertawakan orang, mencemooh orang, guyonan, candaan, kedustaan, nyanyian, kesaksian munkar, perbuatan keji di televisi, jelas ya, tontonan yang tidak benar di jawal kita, di HP kita, bahkan di tempat-tempat yang selain itu serupa dengan itu. Nah itu dia yang harus dijauhkan. Yang kedua, sanian wa yadkhulu fiha, dan yang termasuk di dalam majelis yang harus dijauhkan oleh ibadur rahman. Jadi teringat nih Nabi loh, kalau kita baca sirah Nabi alaihissalam, Nabi ketika masih muda, remaja lah menjelang dewasa, Nabi kan pernah kan bawa Nabi itu kan pekerjaannya setelah ditinggal kakeknya meninggal kan, pamannya Nabi Abu Thalib ini kan bukan orang kaya jemaah. Abi Thalib ini bukan orang kaya, kemudian Nabi SAW itu pernah bekerja diupah untuk mengembala domba atau kambing. Suatu hari Nabi SAW ketika bawa domba ini, beliau lihat ada kerumunan orang tuh di sore hari. Lalu Nabi ingin datang tuh di kerumunan sore di Makkah itu, kumpulan anak-anak muda lah, cara-cara anak muda kumpulan di situ. Nabi baru duduk jamaah. Inilah cara Allah Ta'ala menjaga Nabi. Dimaksumkan Nabi baru duduk ini, belum dengar apa, belum menikmati apa, baru melihat, kepengen tahu duduk, langsung dibuat pingsan tuh sampai malam hari. Kurang lebih dua kali atau 3 kali Nabi kemudian sampai mengulangi lagi, dijaga sama Allah Jalla Jalaluh. Bahkan ketika Nabi SAW di usia 34 menjelang 35, tatkala ingin membantu orang-orang musyrik Mekah kala itu, ingin membangun Ka'bah setelah dikasih banjir bandang, Nabi itu membantu orang-orang Quraisy Mekah kala saat itu membangun Ka'bah. Nabi itu pernah ketika mengangkat jubahnya, sampai jubah terangkat, terlihatlah begitu putihnya betis beliau, persis di bawah dengkul. Itu Nabi sampai dibuat jatuh sama Allah. Itu hati-hati ini buat kaum muslimin, kalau pakai celana itu hati-hati ya.
kelihatan betis kita, itu Nabi loh, dikelihatan betis Nabi sampai menjelang lututnya, sampai Nabi itu pingsan, itu dibuat pingsan, terjatuh. Apalagi majelis-majelisnya nggak benar. Tuh coba. Nah, ibadur rahman, tentunya ibadur rahman yang paling sempurna adalah Nabi SAW, dijauhkan. Nah, Nabi itu diberi keutamaan, kita siapa? Nah, yang kedua, majelis yang harus dihindarkan adalah al-majalisul qa'imatu ala tarwijil afkaril munfirati atau munharrifah, maaf ya, ala tarwijil afkar al-munharrifah. Majelis yang dibangun di atasnya adalah tersiarnya afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, muhanrifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran apa? Liberal, sekuler, pemikiran-pemikiran yang tidak berdasarkan syariat Islam, wal ara'il fasidah, dan majelis-majelis yang terlihat tampak kerusakan di dalamnya, dalam urusan akidah, dalam urusan din. Ini orang-orang yang tarwijil afkaril munharifah. Satu tadi, majelis yang di sana tuh dibangun di dalamnya adalah tersebarnya pemikiran-pemikiran tersesat, pemikiran menyimpang. Kemudian wal ara'il fasidah, terlihat tertampakkan kerusakan, wal a'malil mubtada'ah, dan adalah perbuatan-perbuatan bid'ah min du'ati su' wad dhalal. Ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dituntun oleh Allah dan Nabi, perbuatan-perbuatan yang memodifikasi dalam ajakan-ajakan keburukan dan tersesat. Nah ini. Jadi sanian yang kedua adalah majelis-majelis yang tadi itu menyiarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, terlihat kerusakan di dalamnya, dan amal-amal bid'ah yang rusak dan yang tersesat. Nah ini kita harus jauh. Jadi teringat nih, seorang ulama mazhab yang keempat, muridnya, salah satu muridnya Al-Imam Mujtahid, salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang disebut Al-Imam Sunnah, salah satu murid terbaik Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu setelah beliau keluar dari majelis ilmu, berjalan di Masjid Nabawi, beliau lihat tuh ada satu kumpulan majelis yang di dalamnya adalah majelis orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang yang berpikir menyimpang, tersesat. Dia melewati majelis itu menutup telinganya. Tuh jemaah, ini salah satu ciri-ciri ibadur rahman. Semoga kita dimasukkan dalam golongan ini. Gak mau dia hadir dalam majelis-majelis yang demikian tuh, gak mau, yang tampak kerusakan di dalamnya dan amal-amal bid'ah. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga, wa yadkhulu fiha aidan, dan yang dimaksud atau termasuk di dalam majelis tersebut adalah al-majalisul lati tuqamu fiha a'iyadul musyrikin wal mawasim allati yatahfiluna fiha fayahrimu 'ala al-muslimu huduriha aw tahnatihim wa idharil farahi was sururi biha. Nah, ini bahaya juga nih. Yang ketiga, salisan, yang termasuk majelis-majelis yang nggak boleh kita datangi atau ibadur rahman adalah majelis yang di sana tuqamu fiha, majelis-majelis yang di sana itu menghadirkan, majelis-majelis yang di sana itu dihidupkan a'iyadul musyrikin, perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Tuh, hari raya-raya orang musyrik, idnya orang musyrik, nggak boleh nih. Ya, wal muwasimil lati yahtafiluna fiha, atau bukan hanya perayaan-perayaan orang musyrik, tapi juga adalah adat istiadat yang dirayakan. Jadi perayaan-perayaan yang mengandung khurafat. Nah, bahasa mudanya gitu tuh. Wal muwasimil lati yahtafiluna haflah, perayaan pesta. Ya, jadi di sana majelis-majelis bukan hanya idulnya, aidnya, hari rayanya orang musyrik. Jadi aidnya musyrik itu hari raya orang musyrik, bukan hanya itu, tapi juga ada pesta-pesta yang mengandung ibadah-ibadah perayaan orang lain. Misalnya maaf sekali lagi, perayaan malam tahun baru. Ini apa ini? Ya, atau haflah perayaan-perayaan orang yang sudah mati dirayakan. Ya,
Seperti misalnya di keluarga kami ya, di keluarga kami yang dia non muslim, ini kan beda ya, lakum dinukum waliyadin ya. Saya nggak menjatuhkan, saya tidak membicarakan ini salah atau tidak. Maksud saya dalam hal ini kebiasaan di keluarga kami ya, yang dia itu notabene belum beriman, semoga mereka diberi hidayah. Jadi ketika kebiasaan di keluarga kami ini dia meninggal dunia, maka mereka dikremasi 5 hari. Setelah 5 hari nanti dikebumikan atau kalau dibakar gitu ya. Setelah itu kemudian 7 hari 7 malam itu acara berkabung. Nah, ini mereka nyanyi-nyanyi, mereka makan, minum, pesta, merayakan kematian. Ini dalam Islam nggak boleh. Dalam agama kita nggak boleh. Kalau itu urusan agama orang lain silahkan. Yang saya bicarakan tuh keluarga saya loh. Maaf nih, jangan ada yang baper. Ini keluarga saya nih. Kemarin nenek meninggal gitu kan. Karena mereka orang kafir rata-rata memperlakukan demikian tuh. Ya, waliyadzubillah. Semoga mereka diberi hidayah sama Allah. Ya, ini nggak boleh menghadiri perayaan-perayaan yang bersifat menyinggung tentang keagamaan kita. Fayahrimu 'alal muslimi huduriha. Maka kata Syekh Abdul Razak, maka diharamkanlah atas orang muslim untuk menghadirinya. Au tahni'atihim wa idharul farahi wasyururi biha. Atau bukan hanya haram, jelas bukan hanya diharamkan kita menghadiri sebagai seorang muslim dalam majelis-majelis tadi itu, id'aridanya orang musyrik, kemudian perayaan-perayaan pesta-pesta dalam urusan agama, kan pesta-pesta yang mengandung kemaksiatan. Gak jelas tuh malam tahun baru ada musik, ada guyonan, ada ikhtilat, kemudian campur baur, ada minum khamar. Tapi juga tahnatihim wa idharil farahi wasururi. Dan mereka diharamkan oleh Allah untuk menampakkan kebahagiaan, kegembiraan. Jadi nggak boleh juga, bukan hanya hadir. Jadi kalau kita ini nggak hadir, nonton di televisi, kita seneng tuh perayaan mercon malam tahun baru. Ini apa ini? Mubadir. Ingat loh, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadir adalah temannya syaitan. Kita nih kaum muslimin jamaah, kita yang sudah mengenal manhaj dan akidah ini, nggak ikut-ikutan sama orang awam. Kalaupun ada keluarga kita, tetangga kita, doakan mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Bagi kita tahun baru yang lalu melakukan apa nih malam tahun baru? Ya, bakar petasan, kemudian sampai jam 12 ikut-ikut berdoa. Ini apa? Ini bukan perbuatan orang-orang yang ahlus sunnah disebut ibadur rahman. Atau juga merayakan malam tahun baru Islam sama petasan juga gitu, mercon, ini nggak boleh. Termasuk juga malam Id kita petasan itu, ngapain? Itu buang-buang duit, itu mubadir. Kita nggak boleh jemaah. Ya, itu nggak boleh. Bahkan ikut gembira melihat aja nggak boleh. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, bahkan menampakkan kegembiraan walaupun nggak hadir dan seneng itu nggak boleh. Fajami'u ma taqaddama tashmaluhu al-ayah wa lihada tanawwa'at ibarati wa lihada tanawwa'at ibarat al-salafi salih fi bayan al-muradi bizuri fil ayah. Kata Syekh Abdul Razak, maka apabila ada orang-orang yang dia mengumpulkan ya, fajami'u ma taqaddama tashmulul ayah, maka berkumpulnya apa-apa yang telah disebut secara sempurna dalam ayat tadi itu. Jadi maksudnya ada orang nih yang melakukan semua yang dijelaskan oleh firman Allah dalam surah Al-Furqan 72 dan dijelaskan Syekh Abdul Razak tadi, dia kumpulkan itu dalam perbuatan dia. Walihada tanawwa'ati ibarati salafi salfi bayanil muradi bizuri fil ayah. Ketahuilah ya, orang yang mengumpulkan perbuatan-perbuatan tersebut sebenarnya itu sudah sejak lama orang-orang soleh terdahulu itu telah menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala ini. Artinya apa? Sebelum kita hidup hari ini, sekian belas abad yang lalu kalau hitungan tahun Hijriyah, para ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in telah menjelaskan tentang
tentang perbuatan-perbuatan fi bayanil muradi, yang dimaksud penjelasan perbuatan-perbuatan yang menyimpang tadi. Gak boleh nih. Jadi kalau ada orang-orang yang telah mengumpulkan secara sempurna, ini orang-orang telah mengumpulkan dosa-dosa besar nih. Oh, ibadur rahman enggak? Jadi sebaliknya juga. Jadi orang-orang yang menjauhkan hal-hal tersebut, ini yang dimaksud oleh ibadur rahman. Ini yang dikatakan oleh para salafus salih, sebagaimana yang dikatakan Syekh Abdul Razak, qala al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala ba'da an saqa aqwalis salafi fil ayat, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama mufassir rahimallahu taala, setelah beliau ingin menerangkan tentang kejadian di atas dalam ayat itu tadi, surah Al-Furqan ayat 72. Apa kata Al-Imam At-Tabari? Faula al-aqwalil bisawabi fi ta'wilihi ayyuqal, ungkapannya Syekh Al-Imam At-Tabari dalam perkara yang pertama ini tentang tafsir surah Al-Furqan 72 tadi adalah walladzina la yashhaduna syai'an minal batil. Sesungguhnya perkataan Syekh Abdul Razak tadi itu menukil perkataan Imam Tabari intinya, tapi Syekh Abdul Razak menjelaskan secara detail dan kekinian. Tapi Imam Tabari seorang ulama mufasir, ahli tafsir zaman jauh, beliau mengatakan mereka adalah ibadur rahman itu orang-orang yang tidak pernah memberikan sesuatu persaksian yang mengandung kebatilan, la syirkan, bukan persaksian yang mengandung kesyirikan, ya. Wala ghinaan, juga bukan orang yang menghadiri majelis yang ada persaksian yang batil, persaksian mengandung kesyirikan, tontonan kesyirikan, majelis kesyirikan. Wala ghinaan, juga bukan, kata Imam Tabari, majelis yang kita datang ini bukan orang yang suka datang kepada majelis yang ada nyanyian. Wala kadiban, ada kedustaan, wala ghairahu, dan orang yang tadi yang lain. Nah, maka Syekh Abdul Razak kan menjelaskan tuh dalam 3 poin besar tadi. Nah, sedangkan Syekh Al-Imam Tabari jelaskan hanya secara umum di zamannya. Tapi Syekh Abdul Razak melihat kondisi keumuman hari ini, kekinian hari ini, beliau jelaskan dalam 3 majelis tadi ini. Nah, kalau seseorang di antara kita menjauhi 3 majelis tadi ini, tidak mau masuk dalam 3 majelis tadi, tidak mau datang ke pertemuan tadi, selamat tuh ibadur rahman tuh. Lah kita ini jamaah nggak datang, tapi semua ada di 2 alat yang dikasih Allah, televisi dan jawal. Ya kan? Kita nggak datang nih ke sana, tapi di televisi di rumah kita tuh ada. Maka jamaah di rumah itu jangan lagi nonton-nonton kayak gitu. Andai kita paham loh, kalau kita punya program baik ini buat keluarga kita, nonton televisi aja nggak sempat. Kalaupun ada ya bukalah channel-channel dakwah sunnah, kajian-kajian, ya kan banyak televisi sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, dilihat, ya, dibuka. Lah ini enggak, bukan hanya ditonton, didatengin tuh, karena mungkin taunya dari televisi itu dari jawal atau hafid dari handphone. Kemudian bukan hanya itu, wa kulli ma lazimahu ismu zur lianna Allah amma fi wasfihi iyahum annahum la yashhaduna zur. Bahkan Imam Tabari mengatakan, dan semua apa-apa yang menjadikan seorang itu masuk dalam perbuatan azur, perbuatan yang dimaksud persaksian palsu. Artinya gini, Syekh Imam Tabari mengatakan ciri ibadur rahman yang ke-6 ini orang yang tidak memberikan persaksian yang batil, tidak mendatangi majelis yang ada kesyirikannya, ada perbuatan nyanyiannya, perbuatan dusta. Kalau Syekh Abdul Razak tadi kan detail toh, dan semua hal yang berkaitan dengan kepalsuan dalam urusan akidah. Li'anna Allah amma fi wasfihi iyahum annahum, dan sesungguhnya Allah telah memasukkan mereka memiliki sifat-sifat itu kalau mereka datang tuh. La yashhaduna zur. Dan orang-orang yang dia tidak mau menghadiri seperti ini, tidak mau menghadiri semua perbuatan dikategorikan dalam surah Al-Furqan 72 tadi, Allah Ta'ala telah mengategorikan masukkan mereka sifat ibadur rahman, la yashhaduna zur. Ini dalam kitab yang disebut Jami'ul Bayan
kitab tafsirnya Imam At-Tabari. Fa ibadur rahman la yashhaduna hadhihi al-majalisi bi jami'i suwariha wa min babi ula anna alla yaqa'a minhum zur. Yang terakhir ini kita masuk nih di bab yang terakhir ya, di halaman ke-25 nih, dalam kitab ini halaman 25. Maka ibadur rahman, hamba Allah yang dikasih itu, mereka adalah orang-orang yang Masya Allah tidak mau menghadiri majelis-majelis yang demikian, yang telah tampak. Dan dalam pembahasan ini, yang pertama, mereka tidak akan pernah mau terjatuh dalam perkara tersebut. Jadi bukan hanya mau menghadiri, niat tuh datang aja nggak mau. Maka kemudian ditutup nih, wa qaulihi ta'ala, di ayat yang terakhir. Di dalam ayat itu kalimat yang kedua, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa idza marru billahi marru kiraman, dan apabila kita menjumpai, berjalan, bertemu, berjumpa tempat-tempat yang demikian tadi, marru kiraman, jagalah kehormatan diri, kesucian diri. Maksudnya apa? Fahum la yaghshunaha wa la ya'tuna syai'an minha qasdan, walakin in qaddara an marra ahadun minhum bimajalisin fihi syai'un min hadhil munkirati aw al-batil fa innahu yamurru biha muqriman nafsahu anha mu'ridan ya anha mutanazzihan anil julusi fiha. Ini yang terakhir. Apa kata Syekh Abdul Razak? Yang dimaksud ayat Allah, mereka apabila bertemu tempat-tempat yang demikian adalah mereka yang tidak punya keinginan untuk mendatanginya, dan tidak pula dengan sengaja tujuannya ke situ. Jadi mereka orang-orang yang menghindari tempat itu, bahkan mereka tidak mau punya tujuan untuk menghadiri. Ajib enggak ini? Walakin in qaddara an marra ahadun minhum bi majlisin fihi syai'un min hadhil munkirati, namun apabila qaddara, ditakdirkan, dia itu kok seseorang di antara kita, ibadur rahman, amin, semoga misalnya seorang ibadur rahman ini qaddara, dia itu qaddarullah melewati tempat-tempat demikian atau menjumpai tempat-tempat demikian, maka apa yang dia lakukan? Ya, tempat-tempat yang disebut fihi syai'un min hadil munkirati, tempat-tempat yang ada kemungkaran atau kebatilan, fa innahu yamurru biha mukriman nafsahu minha, lalu mereka menampakkan penjagaan kehormatan diri mereka, kesucian diri mereka, mu'radan anha, lalu mereka cepat-cepat berpaling dari tempat itu, mutanazihan anil julusi fiha, lalu mereka menjaga kesucian diri. Maksudnya gini, saya tutup. Jadi gini ya, bahkan ada fatwanya Syekh Shalih Fauzan hafizullahu ta'ala, ketika di dalam satu muhadarah beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau seseorang itu mendatangi tempat makan lah ya, yang di sana itu di resto itu ada musik di dalamnya, itu bagaimana menurut Syekh? Kata Syekh Abdul Razak, ya kita nggak boleh hanya menolak dalam hati, kata Syekh Abdul Razak, akan tetapi hendaknya dengan lisanmu. Misalnya apa kata Syekh Abdul Razak? Dengan lisanmu untuk menghindari tempat itu. Misalnya apa, kita diajak di tempat itu, kita tahu ada musiknya, kita ngomong sama orang yang ngajak, cari tempat yang lainnya yang nggak ada musik, itu pakai lisan, kita tolak dengan lisan. Nah, kalau lisan nggak bisa, minimal dengan hati. Saya pernah diajak sama beberapa teman ya, ikhwan gitu, diajak ke restoran yang ada musiknya. Anak ngomong tuh sama pramusajinya, mas maaf mas, bisa dikecil atau dimatiin mas tuh musiknya. Nah, akhirnya dimatikan. Alhamdulillah. Itu namanya ketika melihat kemungkaran disampaikan dengan kalau nggak bisa dengan biyadi, nggak bisa dengan tangan itu maksudnya penguasa, fabilisani, dengan lisan. Kalau bisa dengan hati. Jadi ciri-ciri ibadur rahman, dia nggak nyaman. Jadi dia tuh nggak pernah ingin datang tempat yang demikian, tidak pernah punya keinginan. Bahkan kalau mereka ditakdirkan diajak orang ke tempat-tempat demikian itu, mereka menunjukkan penjagaan diri mereka. Mereka menjaga kehormatan diri mereka, bahkan berpaling dari tempat itu. Nah, kalau Syekh Abdul Razak, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kalau bisa, kalau masuk tempat itu ya udah, gak usah jadi masuk ke tempat itu, ngomong sama yang ngajak, cari tempat yang lain. Untuk apa?
menjaga kesucian diri. Itu sifat ibadur rahman. Demikian. Maka kalau bisa kaum muslimin sekalian hindari tempat-tempat begitu. Sekalipun ada musiknya, ada apalagi ada live music. Apa itu live music? Hindari jemaah. Kalaupun kita bermaksiat, ya nggak usah terang-terangan lah. Ya, kalaupun kita bermaksiat, jangan terang-terangan. Kalau kita menonton sedih itu pun udah salah itu perbuatan itu. Apalagi ini terang-terangan, nyaman. Masa udah kenal kajian sunnah, nyaman di tempat-tempat yang ada musiknya, ada kemungkaran, mempertontonkan aurat, ikhtilat dan seterusnya. Jauhi jemaah. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dikategorikan di kategori sifat ibadur rahman yang ke-6 ini adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari tempat-tempat tongkrongan-tongkrongan yang ada kebatilan dan kemungkaran di dalamnya. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, menolong kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Dan semoga insyaAllah Ta'ala pada besok mungkin di sore hari lagi kita akan masuk kepada as-sifatus sabi'ah. Kita masuk sifat yang ke-7 ya di poin pembahasan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.